ngerepotin kemana-mana. Hai warga kerepotan. Balik lagi sama Indah di ngerepotin kemana-mana. Kali ini kita mau ke SDS 30 Al-Wasliyah Medan loh. Wah, dateng-dateng udah ada adik-adik kita yang lucu-lucu banget ya teman-teman. Indah di sini mau tanya-tanya sama Ibu Kepala Sekolah SDS Al-Wasliyah 30 Medan nih. Yuk langsung aja. Nama saya Eka Hayati. Kebetulan pada saat ini sedang dipercaya untuk memimpin satuan pendidikan yaitu SD Al-Wasliyah 30. Yang tepatnya berada di Jalan Pancing 1, nomor 2, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Oke, Ibu, hari ini kan ada kegiatan prakarya nih di SD Al-Wasliyah. Indah boleh dong Ibu tanya-tanya dikit ya Bu ya? Boleh, banyak pun nggak apa-apa. Iya, buat warga kerepotan juga nih Bu Nah, jadi Bu, menurut Ibu nih, menurut Bu Eka sejauh mana tujuan lokakarya ini udah tercapai Bu Kalau menurut Ibu khususnya di satuan yang Ibu pimpin, itu dampak daripada lokakarya ini sudah mencapai 80%. Itu bisa dibuktikan daripada penimbasan kami atau implementasi kami yang sudah kami terapkan di satuan pendidikan ini. Khusus kebetulan ya nih ya, sekolah ini kan memang pelaksana inklusif secara mandiri. Nah, meskipun tanpa ada kita bilang dukungan dana nih dari pemerintah setempat, kami tetap melaksanakan pendidikan inklusif ini secara mandiri ya, dengan modal ya seadanya lah kita bilang gitu. Jadi ada juga pada saat penerimaan PPDB itu banyak siswa yang memang berkebutuhan khusus mendaftar kemari dari berbagai jenis ABK lah kita bilang. Kita terima. Berarti di sini juga ada murid yang ABK ya Bu ya? Banyak. Ya banyak ya, kalau diglobalkan dari rasio itu ya tergolong banyak, karena setiap kelas itu terdapat anak BK di dalamnya. Gitu. Jadi implementasinya ini sudah kami buktikan, kita terapkan ya kepada anak-anak BK ini biar mereka ini punya, kita bilang talentnya itu keluar, atau talentnya itu bisa kita andalkan, potensinya itu bisa tergali. Jadi kita mencoba memfasilitasi melalui penyediaan ruangan podcast. Kami juga ada podcast juga seperti ini. Wow. Kebetulan ini dia. Kemudian ada lagi kami program selanjutnya yaitu kewirausahaan budidaya tanaman anggur ini. Seperti itu. Kalau untuk tahun ajaran ini lebih kurang itu sekitar 36 siswa yang memang dari golongan ABK gitu. Nah, pada umumnya sih kalau anak ABK ini mungkin dipandang sebelah mata, pasti dipandang sebelah mata oleh yang lain karena memang sifat, karakter, tingkah mereka kan memang di luar anak normal, kita bilang gitu. Tapi mereka tetap sekolah atau belajar di ruangan yang sama dengan anak pada umumnya. Nah, mungkin dampak di awal sih ada penolakan dari orang tua, itu pasti ada dari orang tua yang lain. Tapi kita berusaha untuk supaya ya memberi pengertian sama orang tua ini tadi, orang tua yang lain khususnya. Akhirnya lama-lama ini bisa beradaptasi. Namun kita bikin program buat mereka ini. Inilah dia salah satu wujud daripada kurikulum merdeka, itu kan merdeka artinya bebas. Benar Bu. Artinya kalau dulu standar kompetensi itu sudah ditentukan. Nah, kalau sekarang ada sih standarnya, cuman lebih disederhanakan dan lebih dipermudah dan tidak terlalu banyak. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kondisi si anak. Nah, tidak ada anak yang bodoh. Itu perlu digarisbawahi. Tidak ada anak yang bodoh, hanya saja mungkin ada beberapa anak yang memang punya keterbatasan. Itu dia. Ada juga anak yang punya kelebihan. Nah, anak ABK ini termasuk anak yang mempunyai kelebihan. Nah, jadi di sini di kurikulum merdeka ini kami berusaha menggali potensi yang ada sama mereka. Nah, jadi
kami punya program itu yang pertama ya, kalau untuk anak ABK ini yang memang sih umum juga, kami itu mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat lah kita bilang, seperti misalnya kayak pipet itu bisa dibuat kerajinan tangan, tempat pensil. Jadi kan artinya tidak ada sampah. Iya, benar-benar. Kemudian plastik-plastik itu kita masukkan ke dalam botol aqua atau botol air mineral dan sisa kita padatkan, nanti juga bisa dibikin kursi, souvenir lain. Artinya harus dimanfaatkan untuk yang sampahnya. Kemudian kalau untuk kewirausahaannya kami berusaha untuk bagaimana cara anak ini bisa bercocok tanam. Nah kalau bercocok tanam kayak nanam kangkung dan lain sebagainya itu kan hal yang biasa. Mungkin kalau kangkung itu dibuang saja atau dicampakkan saja bisa tumbuh. Walaupun tumbuhnya tidak sebagus yang diberi pupuk kan begitu. Tapi coba kita modifikasi bagaimana cara anak ini berpikir kritis. Karena di IKM ini yang diharapkan itu kan ada dimensinya, ada dimensinya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, kreatif, kebinekaan global gitu. Jadi dari situlah kita ambil dimensinya tadi, kita coba anak-anak ini untuk yuk kita menanam anggur. Anggurnya ini kita padukan, kita buatlah rekayasa genetika, digabungkan antara bibit yang lokal itu identik dengan asam. Kita padukan dengan atau kita stek atau sambung pucuk itu dengan anggur dari import. Nah itu kita di situ yang pertama ketika anak itu menanam. Iya Bu. Ya ketika anak menanam anggur itu dimensi yang kita harapkan yang pertama beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ditanya, di mananya Bu? Iya ini juga ada kaitannya, ada kaitannya kan agama sama tanam ini. Apa kaitannya? Nah, kita berusaha mengajarkan ketika kita menanam sesuatu, menanam tumbuhan, yuk kita bersolawat. Nah, ketika kita baca Bismillah, kita bersolawat sambil menanam tanaman tadi. Nah, sepanjang tanaman itu hidup, dia akan bersolawat untuk kita. Masya Allah. Itu dia dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, apalagi yang diharapkan dari tanaman tadi gitu. Nah, ketika kita itu berusaha untuk mensetek, menyambung atau menempel jenis tanaman tadi, di situ anak-anak pasti berpikir kritis. Bu, kok bisa ya Bu? Yang ini digabung dengan yang ini jadinya kayak mana? Gitu. Iya, Bu. Kemudian yang selanjutnya juga ketika anak-anak ini bereksperimen untuk menanam, itu kan pasti ada kerjasama di antara mereka. Itulah juga diharapkan dimensi gotong royongnya. Karena kan kebetulan di sini di tahun ini kita mulai IKM itu dari kelas 1 dan kelas 4. Nah, jadi kita berusaha mengajarkan dan mengenalkan kepada mereka kearifan lokal. Ya wujudnya apa? Ya tadi tari-tarian. Nah, tadi kan bisa Indah saksikan sendiri, tarian itu dari berbagai daerah, ada dari Sulawesi, dari Papua, dan ditutup dengan lagu profil pelajar Pancasila. Itu wujud daripada kearifan lokal. Wow, itu dia. Keren banget ini bunya dan sekolahnya teman-teman. Keluarga Krepotan ini pasti ngelihat video ini tuh juga takjub tahu ya kan. Nah, semoga menginspirasi. Nah, setelah ini Ibu harapkan kami akan panen raya. Atau ya kita bilang market dila ya. Nanti kami akan menunjukkan di sana seperti ajang kreativitas anak-anak yang tadi mungkin hanya disaksikan satu kelas aja yang nari. Nanti setiap kelas akan berbeda-beda. Kemudian wujud daripada IKM tadi, proyek-proyek yang sudah mereka buat itu akan ditampilkan nanti atau dibazarkan pada saat panen raya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan mengimbaskan IKM ini seperti apa sih hakikatnya sama sekolah di sekitar kita. Karena kan tidak semuanya, nih maaf ya, tidak semua tenaga pendidik itu memahami betul hakikat merdeka belajar itu seperti apa. Mungkin mereka tahu, tetapi belum paham seperti apa detailnya itu dan bagaimana implementasinya mungkin belum paham. Benar-benar. Jadi seandainya nih nanti kalau udah selesai lokakarya ini sampai ke 6, insya Allah kami akan mengimbaskannya
atau mengimplementasikannya ke sekolah-sekolah lain. Insya Allah ya Bu ya. Itu dia. Wow. Sehingga sekolah lain pun juga paham kurikulum Merdeka itu seperti apa, pelaksanaannya di lapangan. Seperti itu. Kali ini, Indah juga mau ketemu sama seseorang yang Indah temuin pertama kali di episode ngerepotin ini loh. Jumpa dengan Bapak yang paling keren di Sekota Medan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kabid Mujiono SE. Halo Bapak. Halo juga Indah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat kan? Alhamdulillah sehat. Wow. Mbak Indah. Hari itu Pak, di video pertama Harapan Indah, kita ketemu lagi kan Iya, Pak? alhamdulillah. Ini kita ketemu lagi Pak ya? Iya. Tapi nih Pak, di video pertama kan Indah nggak kenalin Bapak nih ke warga-warga Kerepotan. Iya. Bapak boleh dong perkenalan diri dulu buat warga Kerepotan Pak ya? Oke, terima kasih Mbak Indah. Iya. Perkenalkan nama saya Pak Mujiono SE. Sehari-hari dikasih amanah oleh pemerintah Kota Medan, oleh Pak Wali dan Pak Kepala Dinas, menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita di SD Al-Wasiyah 30 di Kecamatan Medan Labuan ini sedang melaksanakan Lokakarya Sekolah Penggerak Angkatan yang ketiga. Ini sudah berjalan. Yang untuk angkatan Sekolah Penggerak Angkatan yang ketiga ini sudah Lokakarya yang keempat ini. Dan pada hari ini tema kita tentang komunitas belajar. Komunitas belajar, begitu Pak. Ini kita dengan tema komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini adalah tempat berkumpulnya, minimal di satuan pendidikan itu ada guru berkumpul untuk saling berdiskusi. Nah, bagaimana proses pembelajaran di sekolah minimal itu berjalan dengan baik. Dan harapannya ke depan dari komunitas belajar ini bisa mengimbaskan juga ke sekolah-sekolah lain. Karena di sekolah lain ataupun di sekolah masing-masing ini ada berbagai macam kita temui. Jadi misalnya untuk mengatasi proses pembelajaran supaya bagus, itu gimana? Jadi saling sharing lah kalau istilahnya, saling berkolaborasi. Bisa saja antar satuan pendidikan, misalnya SD Al-Wasiyah 30 berkolaborasi dengan sekolah yang lainnya di sekitar satu kecamatan, saling berdiskusi. Bagaimana sih proses pembelajaran itu yang menyenangkan. Jadi ke depannya ini guru-guru ini yang proses pembelajarannya menyenangkan ke murid. Jadi guru ini yang bisa dirindukan oleh siswanya. Begitu bangun pagi, cepat-cepat mau ke sekolah. Rindu dia dengan gurunya, rindu dengan sekolahnya. Kadang kalau bisa lupa dari hari Minggu pun rupanya mau sekolah. Saking dia rindu Saking ya rindunya Pak. mau ketemu sekolah, ketemu dengan gurunya. Itu jadi proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi walaupun kita ini pertemuannya hanya 1 hari, jadi kita harapkan guru-guru ini mengambil nanti ilmu dari ini. Kita kan ada fasilitatornya. Fasilitator ini ada yang dari pengawas sekolah atau dari mereka yang konsen terhadap pendidikan. Jadi saling berbagi metode-metode pembelajaran untuk membentuk komunitas belajar. Karena kurikulum Merdeka ini mengharapkan kepada guru-guru untuk membentuk komunitas belajar. Minimal di KKG, kalau SD namanya KKG, kalau SMP itu namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, ini dihidupkan kembali. Supaya apa? Supaya itu tadi, goalnya itu pembelajaran itu yang menyenangkan. Jangan membuat anak-anak ini galau, stres. Nah itu dia. Jadi supaya tujuan kurikulum Merdeka ini kan goalnya proses pembelajarannya sentral kepada anak-anak. Kalau dulu kita pembelajaran, guru menjadi sentral pembelajaran. Sekarang anak-anak. Jadi diharapkan juga nanti guru-guru setelah mengikuti kegiatan ini dapat ya mendata kemampuan anak-anak. Karena kemampuan anak ini kan berbeda. Ada yang memang pintar di bidang sainsnya, dan ada juga anak-anak yang di luar sana itu berpotensi, misalnya di bidang seni gitu ya, Pak, ya. Itu yang harus kita gali dari nanti. Jadi kami harapkan melalui Lokakarya ini guru-guru lebih memahami metode apa yang harus diterapkan di sekolah masing-masing kepada anak-anak ya. Oke, berarti Pak harapannya mungkin guru-guru ini bisa membaca karakter apa nih di diri anak muridnya gitu ya Pak ya. Nggak semua disamain, nggak semua
anak murid suka matematika, ya Pak ya. Ternyata ada di satu kelas itu kan yang berpotensi misalnya pandai melukis, Iya benar. pandai menari. Nah, misalnya ada di olahraganya misalnya karate, Iya, sepak bola gitu ya Pak. sepak bola, futsal itu yang harus kita kembangkan, harus jeli guru-guru ini ya. Jadi memang ke pembelajarannya harus sentral ke siswa sekarang. Gali potensi siswa, tunjukkan prestasinya, itu dia. Sri Damayanti 8799. Nah, pertanyaannya gini Pak. Pak, boleh di-share metode pembelajaran seperti apa yang digunakan pendidik untuk menyupport PSP? Terima kasih Pak Muji. Terima kasih. Ada beberapa metode pembelajaran yang harus dikuasai guru. Dan sekarang guru sudah tidak repot lagi untuk melihat metode pembelajaran. Kementerian sudah membuat plafon namanya PMM, Plafon Merdeka Mengajar. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu guru bisa melihat metode-metode pembelajaran apa aja yang harus dilaksanakan. Jadi sebenarnya sudah nggak repot lagi kita guru-guru ini, tinggal melihat di situ. Bisa melihat bagaimana yang harus kita terapkan. Karena banyak metode-metode pembelajaran yang bisa kita ambil. Tergantung dari lingkungannya. Bisa saja di sekolah misalnya di SD Al-Wasilah 30 ini metode yang digunakan berbeda dengan di sekolah yang lain. Karena lingkungan juga, karakter siswa, karakter guru itu sangat menentukan untuk metode pembelajaran, mempengaruhi. Oke. Itu ya Ibu Sri Damayanti udah kejawab sama Pak Muji loh. Ya. Pendidikan ini Mbak Indah, iya Pak, bukan hanya tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan saja. Ini tugas kita semua. Termasuk tim-tim dari Ngerepotin. Jadi kita saling berkolaborasi. Apa nanti yang program-program dari pemerintah Kota Medan, program Pak Wali khususnya di bidang pendidikan, akan kita koordinasi dengan tim-tim yang lain supaya apa? Bahwa masyarakat Kota Medan itu mengetahui apa sih program Pak Wali di dinas di bidang pendidikan apa. Nah, itu nanti. Benar sekali Pak. Ya. Wow, keren sekali. Warga Kerepotan yang kepo nanti video-video next kita, langsung subscribe channel YouTube Ngerepotin. Jangan lupa hidupkan semua notifikasinya, like, share, dan komen. Oke, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warga Kerepotan telah menyaksikan episode Lokakarya keempat dengan tema Komunitas Belajar 1. Semoga apa yang Indah repotin memberikan inspirasi dan wawasan baru buat kalian ya. Jangan lupa untuk terus ikutin perjalanan Indah di Ngerepotin kemana-mana. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah belajar, berkembang, dan tetaplah terinspirasi. Salam dari kami, tim Ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerepotin kemana-mana.